Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Putu Agung Wahyu Putra, NIM 21055511081 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas yang telah saya buat. Jadi, source code-nya adalah seperti berikut. Baik, ini merupakan tugas yang telah saya buat dan ini merupakan source code-nya, di mana judul dari tugas yang saya buat ini adalah program perhitungan gaji dengan fungsi. Kemudian deskripsinya adalah menghitung gaji. Kemudian developernya adalah saya sendiri, yaitu Gusti Putu Agung Wahyu Putra, NIM 21055511081. Sebelum saya lebih jauh untuk menjelaskan tentang source code saya, langkah baiknya saya memberikan dulu soalnya. Jadi soalnya itu adalah seperti berikut. Baik, ini merupakan soal latihan yang telah Bapak berikan, yaitu ada memasukkan golongan, kemudian masukkan masa kerja, kemudian masukkan jumlah kehadiran bulan ini, kemudian ada total gaji Anda bulan ini adalah sekian dengan rincian gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Selanjutnya, di sini ada penjelasannya, di mana perhitungan gaji tersebut itu golongan 1 dan 2 itu gaji pokoknya itu 1 juta, kemudian golongan 3 gaji pokoknya itu 2 juta, dan golongan 4 itu gaji pokoknya 3.500.000. Kemudian golongan 3 dan juga golongan 4 itu mendapatkan tunjangan sesuai dengan masa kerja, yang dimana masa kerja 0 sampai dengan 5 tahun. 5 tahun itu 500.000 dikali masa kerjanya itu dikali tahunnya. Kemudian masa kerja 6 tahun ke atas itu 700.000 dikali tahun. Kemudian uang makan itu sesuai dengan hari kehadiran dikali dengan 40.000. Kemudian di sini ada ketentuan, jika gaji pokok plus tunjangan di atas 5 juta, maka uang makan dikenakan PPh 10%. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang source code yang telah saya buat. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan include stdio.h atau standar input output header, yang dimana ini merupakan library dari bahasa pemrograman C. Nah, di sini ada fungsi yang saya buat dengan nama fungsi yaitu golongan. Selanjutnya ada fungsi yang saya buat yaitu fungsi dengan tipe return tipe integer, kemudian dengan nama fungsi masa kerja. Kemudian di sini saya membuat fungsi jumlah hadir. Di sini saya kemudian saya membuat fungsi total gaji, dan di sini baru ada fungsi mainnya. Baik, saya menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada return tipe integer, kemudian nama fungsi golongan, kemudian parameter inputnya itu adalah integer goal. Di sini ada kurung buka dan kurung tutup. Di sini ada kurung korawal buka. Kemudian saya mendeklarasikan integer gaji, di mana di sini saya mencetak sama dengan ini, fungsinya adalah sebagai pembatas. Selanjutnya saya mencetak nilai gaji pada line 8 adalah percentage slash n gaji. Nah, di sini saya mencetak nilai pada integer gaji ini pada line 8. Kemudian kembali saya mencetak sama dengan itu, fungsinya adalah sebagai pembatas. Kemudian di sini ada percabangan if else, di mana jika goal sama dengan 1 atau goal sama dengan 2, maka gajinya adalah 1 juta. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka jika golongan sama dengan 3 atau golongan sama dengan 4, kemudian di sini ada percabangan, di mana setelah kondisi ini terpenuhi, pada line 15 ini terpenuhi, maka kembali ada kondisi di mana jika golongan sama dengan 3, maka gaji sama dengan 2 juta. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, lanjut mengecek ke kondisi ini, di mana jika goal sama dengan 4, maka gaji sama dengan 3.500.000. Kemudian jika kondisi dari line 12 sampai dengan line 21 ini tidak sesuai atau tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi else, yaitu mencetak kalimat maaf Anda telah memasukkan golongan. Kemudian ada return gaji, kemudian ada kurung korawal tutup. Kemudian saya membuat fungsi yang namanya
masa kerja, di mana return tipenya itu adalah integer, kemudian nama fungsi masa kerja, kemudian parameter inputnya itulah integer kerja dan integer masa. Kemudian saya mendeklarasikan in integer tun, di mana saya kembali mencetak nilai dari tun pada line ke-28 adalah %d/n tun. Kemudian di sini kembali ada kondisi jika kerja sama dengan 3 atau kerja sama dengan 4, maka di sini ada perjabangan. Setelah kondisi ini terpenuhi, maka lanjut ke kondisi ini. Jika massa lebih besar atau sama dengan 0 dan massa lebih kecil atau sama dengan 5, maka tunjangan itu 50.000 dikali massa. Kemudian jika tidak terpenuhi yang ini, pada line 33, maka akan mengecek yang kondisi pada line 35. Jika massa lebih besar atau sama dengan 6, dan maka tunnya itu sama dengan 70.000 dikali massa. Kemudian return tun. Kemudian di sini ada fungsi dengan return tipe integer, kemudian nama fungsi adalah jumlah hadir, kemudian parameter inputnya adalah integer jumlah kehadiran, integer g pokok, dan integer tunja. Di mana integer di sini saya mendeklarasikan in uang makan. Maaf sebelumnya. Di sini saya mendeklarasikan integer uang makan, kemudian kembali saya mencetak nilai uang makan pada line 43 adalah %d/n uang makan. Jadi saya di sini mencetak nilai dari integer uang makan pada line 43 ini. Selanjutnya di sini ada uang makan sama dengan jumlah kehadiran dikali 40.000. Kemudian saya mencetak nilai jumlah kehadiran pada line 46 adalah %d/n jumlah kehadiran. Di sini ada kondisi jika G pokok plus tunja itu lebih besar daripada 5 juta, maka uang makan dikali 10/100. Di sini kena PPh-nya tadi. Kemudian ada return uang makan. Selanjutnya di sini kembali lagi ada fungsi dengan return tipe integer, dan nama fungsi adalah total gaji, di mana parameter inputnya adalah integer Q, integer R, integer S, dan integer U. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka. Di sini saya mendeklarasikan integer T, di mana saya mencetak nilai T pada line 54 adalah %d/n T. Kemudian saya kembali mencetak pembatas ini setelah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika U lebih besar sama dengan 1 dan U lebih kecil sama dengan 4, kurung kurawal buka, maka T sama dengan Q ditambah R ditambah S. Kemudian saya mencetak total gaji Anda bulan ini adalah %D dengan rincian T. Kemudian masuk ke fungsi main-nya. Di sini integer main, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kurung buka, kurung tutup, maaf. Kemudian kurung kurawal buka. Di sini saya membuat variabel integer gaji pokok, tunjangan, JML hadir, kemudian integer uang makan, total gaji, M kerja, dan golong. Kemudian dari line 68, maaf, dari line 68 sampai dengan line 74, di sini saya kembali mencetak nilai dari variabel yang telah saya buat tadi. Di sini ada nilai gaji pokok, kemudian ada nilai uang makan, kemudian maaf, sepertinya ada saya ada kesalahan di sini. Nah, di sini ada nilai tunjangan, nilai JML hadir, nilai golong, nilai total gaji, dan nilai M kerja. Di sini saya kembali mencetak pembatas yang telah saya katakan tadi. Di sini ada mencetak kalimat masukkan golongan Anda. Di sini ada scan F, koma, dan golong. Kemudian saya mencetak masukkan masa kerja Anda itu %D M kerja. Kemudian masukkan jumlah kehadiran,
itu persen, kembali scanf di pada line ke 83 saya kembali menggunakan scanf, kemudian pada line 86 saya scanf juga JML hadir. Kemudian saya akan memanggil fungsi dengan nama golongan. Jadi di sini ada gaji pokok sama dengan golongan kurung buka kurung tutup. Di sini saya parameter saya memasukkan variabel golong. Jadi variabel golong ini akan menjadi integer golong ini pada golongan, dan kemudian outputnya akan masuk pada variabel gaji pokok. Di sini saya kembali mencetak pembatas yang telah saya katakan tadi. Kemudian saya kembali mencetak nilai gaji pokok pada line, maaf sepertinya saya ada kesalahan di sini. Pada line 88 maksud saya adalah %d/n gaji pokok. Nah, di sini juga ada saya kembali memanggil fungsi yang telah saya buat tadi, yaitu fungsi dengan nama masa kerja. Jadi tunjangan sama dengan masa kerja kurung buka. Nah, di sini saya memasukkan variabel golong dan M kerja. Yang dimana golong dan M kerja nanti akan menjadi integer kerja dan dan integer masa pada fungsi masa kerja. Nah, kemudian outputnya nanti akan masuk pada variabel tunjangan. Kemudian saya mencetak nilai tunjangan pada line, mohon maaf sekali lagi, dan di sini ada line 92. Di sini nilai tunjangan pada line 92 adalah %d/n gaji pokok. Kemudian kembali saya memanggil fungsi dengan nama jumlah hadir, di mana uang makan sama dengan jumlah hadir. Di sini ada saya memasukkan variabel jumlah JML hadir, gaji pokok, dan tunjangan, di mana JML hadir, gaji pokok, dan tunjangan akan menjadi jumlah kehadiran, G pokok, dan tunja pada jumlah hadir. Nah, di mana outputnya nanti akan masuk pada variabel uang makan, dan nilai kemudian saya kembali mencetak nilai uang makan pada line 95 adalah %d/n uang makan. Kemudian di sini saya kembali lagi memanggil fungsi total gaji dengan nama total gaji. Di sini ada total GJI sama dengan total gaji dalam kurung buka, gaji pokok, tunjangan, uang makan, golong, kurung tutup. Di sini saya memasukkan variabel gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan golong. Nah, di mana gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan golong ini akan menjadi integer Q, integer R, integer S, dan integer U, yang dimana outputnya nanti akan masuk ke total GJI. Nah, di sini saya kembali mencetak nilai total GJI pada line 98 adalah %d mak total gaji. Nah, di sini ada kondisi nih. Kondisi di mana jika golongan lebih besar atau sama dengan 1 dan golongan kecil lebih kecil atau sama dengan 4, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka. Di sini saya mencetak gaji pokok RP %d gaji pokok. Kemudian kembali saya mencetak tunjangan RP %d tunjangan, dan uang makan RP %d uang makan. Kemudian kurung kurawal tutup, return 0, kurung, kemudian garis tutup ya. Nah, kemudian coba saya compile dan juga run source code yang telah saya buat tadi. Nah, di sini terdapat saya mencetak beberapa nilai tadi, di mana nilai gaji pokok pada line 60 adalah 0, nilai uang makan pada line 1 adalah 1, nilai tunjangan pada line 60 adalah 0, kemudian dan seterusnya. Nah, di mana kenapa
kenapa variabel-variabel ini tidak bernilai 0. Itu dikarenakan pada bahasa pemrograman C itu jika kita tidak menginisialisasi sebuah variabel, maka akan bernilai random karena variabel tersebut mengambil memori yang ada. Kemudian coba saya masukkan golongan saya. Nah, di sini seperti ketentuannya tadi. Saya akan menyamakan seperti ini. Masukkan golongan sama dengan 3, kemudian masa kerjanya 5, dan jumlah kehadiran bulan ini 20. Nah, kemudian masukkan golongan Anda 3, masukkan masa kerja Anda 5, jumlah kehadiran itu 20. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Kembali mencetak nilai. Nah, kembali lagi mencetak nilai-nilai tersebut yang telah saya katakan tadi, itu bersifat random karena pada bahasa pemrograman C itu sebuah variabel itu jika tidak diinisialisasikan maka nilainya akan keluar gini, random. Selanjutnya, di sini total gaji Anda bulan ini adalah 5.300.000, di mana gaji pokoknya itu sekian, tunjangannya sekian, dan uang makannya sekian. Nah, sepertinya saya ada kesalahan pada program yang telah saya buat, di mana nilai total gajinya itu penempatannya kurang pas. Maka saya ubah terlebih dahulu pada line 98. Nah, mungkin saya akan menambahkan slash enter di sini, atau kemudian saya akan menambahkan enter di sini juga. Nah, saya akan coba ulang kembali. Nah, di sini gaji pokoknya sudah sama persis seperti yang Bapak berikan. Itulah seperti berikut. Nah, coba saya kembali memperlihatkan tadi. Nah, itu sama persis seperti source code yang telah saya buat. Jika 5, 20. Nah, ini total gaji Anda bulan ini adalah sekian dengan rincian gaji pokok segini, tunjangan segini, dan uang makan itu adalah segini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya masih salah dalam berucap. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.